Ah, namanya siapa ini? Sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Saputra. Saya berasal dari Sragen. Eh, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Hmm. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan Bapak sudah bergelut di dunia pemagangan sudah berapa lama, Pak? Ya, kalau dunia pemagangan ini sebenarnya saya sudah mulai tahun 2011. Itu eh, namanya LPK, belum SO, belum PT ya, belum PT. Jadi kita harus bisa membedakan antara kata bahasa eh, gelut bergelut di dunia pemagangan. Jadi kalau bergelut di dunia pemagangan ini merupakan dari LPK yang bisa menerbangkan adalah SOAO-nya. Kalau artinya SO itu apa? Sending organizer. Nah, itu ya. Jadi ini saya jawab itu ya. Iya, Pak. Terus uh, ini saya tanya ya. Saya tanya siapa namanya? Andika Saputra, Pak. Andika. Panggilnya siapa? Dika, Bapak. Dika. Itu Dika itu sudah berapa tes? Berapa kali di sini? Saya sudah tes kurang lebih 3 kali, Bapak. 3 kali. Belum ada lolos. Belum, Bapak. Tapi masih semangat. Masih, Bapak. Selalu semangat. Ya, selalu semangat. Iya, Bapak. Oke. Iya itu karena apa? Mungkin kalau sekali lolos langsung itu bisa berangkat, berarti bekal mentalmu belum ada. Iya, Bapak. Ya itu memang di sini tuh judulnya aja apa ya, betah lah, ya betah dan fasilitas apa adanya. Iya. Itu memang itu saya jawab. Tahun 2011 saya bergelut di bidang dunia pemagangan. Itu aja yang saya jawab. Selanjutnya saya ingin menanyakan Bapak, dari 2011 sampai 2025 ini, kalau boleh tahu sudah berapa SO dan LPK yang sudah Bapak dirikan? Ya, kalau yang saya dirikan tentang pengakuan, saya ikut andil tanpa itu hanya pengakuan itu dari tahun 2015 saya ikut mendirikan TMM sama Pak Agung. Yang tahun 2018 saya mendirikan Sondobiro di Klaten. Terus tahun 2017-18 saya mendirikan Sari Agung Abadi Jaya. Tahun 2023 akhir saya mendirikan di Aryo Surya Gunung Perkasa di Tulan Kepatian Selogiri. Itu yang saya dirikan, itu yang bisa ada fakta dan datanya di antara Aryo Surya Gunung Perkasa dan Condobirowo Dinasti dan Condobirowo LPK yang ada di Klaten waktu itu. Gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya Bapak. Sekian dari saya permisi. Terima kasih. Ya, siapa lagi? Ya. Dari mana? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Amanda Kristi, saya berasal dari Wonogiri, Bapak. Saya di sini ingin mengajukan 2 pertanyaan untuk Bapak. Ya, siap. Yang pertama, karena Bapak Paino sudah mendirikan LPK dan SO pemagangan, apakah Bapak Paino pernah bekerja di Jepang dan bisa berbahasa Jepang? Saya kalau ditanya pernah ke Jepang dan apa pernah bahasa Jepang, saya jawab jujur saya tidak pernah. Dan manusia itu yang jelas kalau saya sampaikan secara real ya, cara saya mungkin tidak bisa memperjemahkan ya. Jadi Mbak tidak bisa menerima. Orang itu kan menurut saya ilmu yang tidak bisa dicuri, ilmu yang tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Itu ada 4 macam. 1 kita harus punya skill. 2 harus punya karakter. 3 harus punya mindset. Keempatnya itu harus punya attitude.
Dan skill itu artinya apa ya? Kalau kita itu sering mendapat tantangan, jadi guru terbesar, keberhasilan terbesar itu adalah peristiwa menurut saya. Itu. Jadi guru terbesar menurut saya adalah peristiwa. Itu guru terbesar. Satu itu. Keduanya, kalau memang itu memang uh, bisa menjawab arti skill itu yang jelas orang itu yang jelas pertama kali belajar. Seperti kalian belajar. Belajar 1 kali, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 tahun. Itu artinya nanti bisa jadi ahli. Itu namanya skill. Itu, ya. Nah, kalau karakter itu istilahnya saya itu takut kamu itu tidak nyambung yang saya sampaikan ya. Jadi kalau karakter itu harus kamu itu merubah apa ya? Merubah kebiasaanmu. Dan kamu itu harus punya bekal dan mental. Kalau karaktermu itu masih ngintir terus, orang ngintir itu tidak harus tenggelam. Jangan istilahnya kita eli. Tapi kita harus tahu kapan kita ngambang, kapan kita berbicara, dan kapan kita tenggelam. Ini namanya yang jelas karakter, ya, karakter. Nah, terus mindset itu yang jelas sama, hampir mirip-mirip sama mindset itu. Itu kalau istilahnya kita kumpul gali itu 4. Kalau kita itu tidak merubah, berarti saya nomor 5. Itu jadi ikut kena arus seperti itu. Kena arus. Itu. Jadi itu menurut saya itu seperti itu. Dan attitude itu budi ya. Budi pekerti. Kalau di Pancasila itu ada istilahnya bisa dikatakan itu di dalam Pancasila itu berdiri Pancasila itu di dalam tetap ada apa ya istilahnya cara-cara budi pekertinya itu harus dijawab itu. Jadi saya kalau ditanya ke Jepang apa enggak, bahasa Jepang pun saya enggak bisa. Saya tidak pernah ke Jepang juga gitu. Itu jadi dari skill, menggunakan dari skill, mindset, attitude, dan karakter. Jadi orang itu asalkan 4 ini kita pegang erat-erat dan kita jawab, betul-betul kita jawab, nggak mungkin kita kalah dengan yang punya titel. Ya. Mobil Bapak kan ada toh tanpa titel. Jadi itu intinya. Bagus pertanyaanmu. Jadi intinya nggak ada kemerdekaan, keberhasilan tanpa perjuangan. Itu nggak mungkin. Dan Bapak juga pernah jatuh dan bangun, tapi nggak ada namanya gagal. Kata gagal itu bapakmu itu tidak percaya. Satu pun tidak percaya kata gagal itu. Karena gagal itu simbol keberanian kamu. Iya. Memang tidak ada istilahnya orang mendahului kita, orang berjuang kita sampai apa ya, sampai istilahnya sampai mati ibaratnya, itu namanya jangan sampai mati sia-sia. Harus mati berjuang. Itu. Asalkan attitude-mu baik, kamu itu menanam apa, pasti kamu unduh yang kamu tanam. Jadi tanam kebaikan, pasti mendapat kebaikan. Makanya di sini dari anak bangsa di Indonesia, dari beberapa agama, berapa daerah ya, berapa provinsi itu berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Jadi harus kita bisa menjawab Pancasila. Di dalam Pancasila itu ideologinya harus ada. Attitude Pancasila itu sebenarnya sudah disahkan negara tahun 45. Attitude-nya harus ada dan ideologi Pancasila harus ada. Itu 5 itu panca indera kita. Itu yang saya jawab. Saya ke Jepang dan tidak, itu jawabannya. Terima kasih Bapak. Lalu untuk masuk ke LPK Bapak, apakah memerlukan biaya pendaftaran dan biaya administrasi lainnya? Ya kalau itu kamu kan juga
siswa ya, siswa dari SDM ya. Itu mungkin malah saya balik ya. Seandainya kamu ini yang jelas pas daftar itu kamu ditarik biaya, kecilnya 50.000 sampai 100.000, ya tolong laporan Bapak, nanti yang tarik kamu saya pecat. Karena saya Iya, ownernya. Bapak. Iya, Bapak. Itu. Jadi yang jelas di sini tidak ada murid, tidak ada tidak ada siswa, adanya adalah itu keluarga. Dan saya ini sebenarnya ini hanya casing LPK ini. SO ini menurut saya hanya casing. Hanya tulisan-tulisan saja. Tapi yang paling utama menurut ideologi saya itu adalah kantor penyelesaian masalah. Betul? Iya, Pak. Soalnya apa? Yang usianya ini lebih dari 20. Kalau yang 18 mungkin belum ada masalah. Tapi kalau yang ada 20 ke atas sampai 25 itu pasti punya masa kecil maupun besar mau ke Jepang ini. Pasti itu. Mungkin kalau dengan keluarganya, dengan pacarnya, apalagi yang cewek, apalagi yang cowok sama. Itu jadi dendamnya itu ada. Tapi hebatnya kalau kita itu yang jelas kembali ke tantangan itulah tadi, bukan menyatakan rintangan, itu yang jelas manusia itu kalau memang namanya kita hidup itu di Jawa di sini itu ya, kalau tidak ada rintangan dan tantangan kapan saya bisa pandai, ya kan? Karena Iya, Pak. malaikat kadang-kadang nempel apa aja bisa, itu godaanmu, dan kita harus sabar diri. Makanya percaya diri boleh, tapi itu belum menjamin. Yang paling menjamin sadar diri. Benar dan salah yang tahu adalah hanya hati kita sendiri. Bisa menerima kira-kira anak-anak kita. Kalau nggak menerima, bisa menerima, tolong tanya kanan kiri saya bawa translate. Soalnya nanti tadi malam sudah saya tulis supaya kamu bisa menerima yang dari bawah pertanyaannya si Andi ya, Andi. Nanti biar selesai dulu pertanyaan, biar dibacakan oleh kanan kiri saya, orang top semua ini, ya. Orang top semua. Jadi petarung yang ada 8 tahun di Jepang, 5 tahun di Jepang, ya. Jadi itu seperti itu. Apalagi? Hai, terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya mohon